Halo teman-teman, gua ketemu video dari Metro TV, dari temen ya, tadi pagi gua dikirimin, dan gua ngakak dengar video ini ya. Tapi teman-teman supaya tahu, langsung kita share aja teman-teman ya. Jadi Metro TV ini iseng-iseng banget ya bikin video tentang pajak ya, yang dia undang Direktur Jenderal Pajak, Direktur Penyuluhan. Semestinya yang diundang tuh warga masyarakat Metro TV, supaya lu tahu warga masyarakat tuh bagaimana persepsinya terhadap DJP sekarang ini gitu ya. Oke, kita nonton teman-teman ya. Jadi Metro TV, membahas terapkan konteks sistem apa itu. Metro TV masih belum ngerti ya, dan sekarang dia mengundang, the one and only Ibu Dwi Astuti ya, Direktur Penyuluhan dan Pelayanan. Luar biasa ya, Bu Dwi yang terhormat, luar biasa. Apa kabar Bu? Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kami akan kembali mengajak Anda untuk berdialog bersama Ibu Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat. Jadi dulu tuh Dwi Astuti ketika manggil gua ke kantor pusat DJP dan gua diomel-omelin di situ ya, dimarah-marahin di situ, dan gua adukan orang ini ke pengaduan sampai hari ini nggak diproses, sudah 2 tahun berlalu. Karena dia bosnya ya susah lah pengaduan, ya gimana bisa jeruk makan jeruk kan. Jadi, dulu itu dia waktu manggil gua, dia masih sebagai, eee, kepala humas. Jadi di bawahnya direktur penyuluhan, itu ada humas, ada penyuluhan, penyuluhan tuh si Bu Inge yang pokoknya kalau lu datang ke KPP, penyuluhan-penyuluhan tuh di bawahnya dia tuh, Bu Inge. Kemudian ada lagi namanya direktur kepala kerjasama. Nah, yang manggil gua nih yang ini nih. Tetapi gue diomelin sama bosnya, sama temennya waktu itu, kepala humas. Sekarang kepala humas tuh naik pangkat menjadi direktur penyuluhan, teman-teman ya, direktur ya. Kacau balau kalau oknum menguasai, direktur teman-teman ya. Kenapa aku bilang oknum? Karena pengaduan gua nggak diproses. Nggak diproses. Oknum kan bukan berarti jelek ya teman-teman ya, kalau buat Dwi Astuti. Jenderal Pajak. Ibu, di segmen selanjutnya kita sudah membicarakan bagaimana pemadanan NIK dan NPWP, bagaimana ini nanti akan berlanjut ke Korteks. Ibu, ini sudah dibahas dari tahun sebelumnya. Sebetulnya Korteks ini apa dan targetnya kapan, Bu, untuk diimplementasikan? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara ke latar belakangnya ya, Korteks ini adalah sebuah sistem administrasi yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan yang bisa disediakan atau yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak khususnya. Dan tentu saja ini sudah melalui serangkaian katakanlah benchmark ya. Memang negara-negara maju itu banyak menggunakan sistem yang juga digunakan pada Korteks ini gitu. Sehingga diharapkan dengan dibangunnya Korteks sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki sistem yang setara lah dengan negara-negara maju. Kita nggak mau dong ketinggalan gitu dalam hal ini ya. Dan yang pasti tujuan. Oke, jadi Korteks sistem itu adalah mengacu ke negara-negara maju kata teman-teman ya. Jadi gini, ini negara bagus, oke, ini negara bagus, pengennya penegakan pajak itu adalah sesuai dengan negara-negara maju. Tetapi yang dia miss adalah pelayanannya, edukasinya tidak mengikuti negara-negara maju. Oke, gimana maksud gua? Di negara maju, kalau orang pengaduan pajak itu diproses. Kalau di sini pengaduan nggak diproses, itu gua ya. Kalau orang lain mungkin diproses. Pengaduan gua nggak diproses. Ya bagaimana bisa lu mau menerapkan sistem yang canggih, tetapi ketika ada orang nggak beres diadukan, nggak diproses. Oke? Bagaimana Ibu? Yang ketiga, ya, yang berikutnya, edukasinya. Orang ketika kena PKP jabatan, contohnya deh, orang kena PKP jabatan, itu kan sebuah penegakan hukum atau alias pengawasan ya, dapat PKP jabatan. Orang ini tidak diedukasi bagaimana cara lapor PPN-nya, bagaimana cara update e-fakturnya, bagaimana cara bikin faktur pajaknya, tidak diedukasi. Setelah orang di PKP jabatanin, dibiarin begitu aja. Pokoknya kalau lu nggak lapor kena denda. Mampuslah warga negara digituin sama si oknum, begitu kan? Sistem pengawasannya mau canggih, sistem pelayanannya masih ketinggalan jauh, Bu. Bagaimana Ibu ya? Edukasinya bagaimana? Pelayanan bagaimana? Terus yang paling parah. Tadi gue ngomongin apa ya? Sistem pengawasannya mau seperti negara maju. Oke, tapi sistem penerapan pajaknya masih ribet ya. Negara maju itu simple, Bu, sangat mudah, sangat sederhana, tidak ribet. Oke, di negara maju itu sangat sederhana, sangat mudah. Di negara kita ribet sekali ngurusin pajak. Oke, bagaimana bisa lu mau menerapkan sebuah sistem yang canggih tapi tidak dibarengi dengan sistem perpajakan yang mudah?
Akibatnya apa? Akibatnya akan berjatuhan para korban-korban dari si oknum. Orang diintimidasi di mana-mana, orang diancam di mana-mana, orang diomel-omelin, maksudnya di apa, diancam pemeriksaan di mana-mana, orang kena bukber di mana-mana, gitu loh. Akibatnya apa? Pemerasan terselubung. Akibatnya apa? Korupsi, gitu loh. Karena apa? Sistemnya canggih, orang ketangkap, tapi tidak dibarengi dengan pelaporan pajak yang mudah. Pelaporan pajak yang masih ribet. Akhirnya apa? Ujung-ujung korupsi, bos. Ya, kan gue orang lapangan, gue tahu apa yang terjadi. Metro TV ini harusnya mengundang orang-orang kayak kita nih, orang lapangan, orang yang tahu persis yang ada di lapangan bagaimana. Ini kan teori ngomongin dia. Aduh Tujuannya sibuk. adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, nantinya semua diotomasi, didigitalisasi. Kalau sekarang juga sudah otomasi sebenarnya, tapi belum sekomprehensif apa yang akan nanti dibangun dalam Cortex. Nah, targetnya sebenarnya kami tahun ini, pertengahan tahun ini kita akan implementasikan. Ya. Saat ini Cortex sedang dalam proses pengujian sebetulnya. Jadi ibarat kita buat rumah gitu ya, buat bangunan mah cepat. Tapi kan nanti dikasih aksesoris, pasang kaca, pasang kunci, itu kan juga butuh waktu, dicat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira secara sederhana ilustrasinya seperti itu. Sekarang ini sedang dalam proses pengujian dari sisi fungsi. Nah, pertanyaan gua, kan dia bilang pengujian. Pengujian ke siapa? Ke siapa? Oke? Ke siapa, Bu, pengujiannya? Nggak ada kabarnya. Gua sudah bikin petisi. Bagaimana kalau Cortex ini diterapkan kepada seluruh pegawai DJP yang jumlahnya ada 24.000 kalau nggak salah ya. Terapkan kepada mereka semua. Kita buka semua rekening mereka. Kita lihat bagaimana. Apakah mereka terindikasi melanggar pajak atau terindikasi jujur-jujur semua, baik semua. Bagaimana? Oke, gue sudah bikin petisi. Metro TV, coba deh lihat petisi gue ya, pajaksmart.com/petisi. Gue sudah bikin petisi yang ngisi sudah hampir 1.000 orang apa sudah lebih ya. Nah, kita minta DJP itu jangan cuma mengawasi wajib pajak, tetapi petugas pajak kita minta diawasi. Petugas pajak, bagaimana laporan mereka? Bagaimana tuh kabarnya si Rubicon itu? Bagaimana kabarnya moge-mogenya itu si itu yang ternyata nggak ada di LHKPN tuh mogenya dia itu? Bagaimana, Bu? Petugas pajak dulu dong diterapkan Cortex, kan orang dalam nih. Orang dalam kan paling enak dong. Orang dalam kan paling enak, database-nya sudah lengkap, namanya sudah jelas, tinggal langsung diklik aksesnya dapat. Buktikan bahwa mereka ini orang-orang berintegritas, Bu. Coba deh. Tapi harapan tinggal harapan lah ya teman-teman ya. Fungsionalitasnya, dari sisi performanya, dari sisi keamanannya gitu, atau interkoneksitasnya gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik sehingga bisa sesuai dengan yang kita targetkan. Kalau dari skala 1 sampai 100% kira-kira udah sampai berapa persen Ibu? Berapa persen ya? Saya nggak bisa sebut ya, karena kebetulan saya bukan orang IT. Jadi tapi intinya itu tadi, tahapnya itu udah sampai tahap pengujian lah. Ya, mudah-mudahan sesuai jadwal bisa diimplementasikan. Di tahun Buat teman-teman yang belum tahu ya, jadwal kita tuh tanggal 1 Juli ya. 1 Juli 2024 tuh jadwal untuk menerapkan Cortex. Tapi gua rasa pasti mundur. Pasti mundur ke Januari lah. Lagi pula situasi politik lagi kacau balau. Prabowo masih begitu. Jokowi juga masih begitu. DJP kena getahnya. Jadi agak kacau gua rasa ya. Politiknya gua rasa nggak tepat ya kalau mau Juli ini. Ya tapi ya oke lah, kita tunggu ya kalau Juli. Tapi anyway, Juli ataupun bukan Juli nggak ada masalah sebenarnya karena sistemnya sudah berjalan. Sistem sudah berjalan sejak bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi walaupun tanpa Cortex ya sistem sudah berjalan seperti biasa. Cortex ini hanya sebuah branding aja sebenarnya teman-teman. Sebuah branding bahwa database-nya lebih bagus gitu. Pada dasarnya kan database sudah berjalan seperti biasa. Ya oke lah, kita tunggu aja ya. tahun 2024 Tahun ini ya, Bu. 2024. Tentunya kita tetap berharap ini bisa sesuai dengan Dia udah nggak berani ngomong 1 Juli ya. Kan kemarin kan digembar-gemborkan 1 Juli ya. Sekarang udah nggak berani ngomong 1 Juli. Karena udah terlalu dekat nih. Sekarang bulan Mei, akhir bulan Mei. 1 bulan lagi bulan Juni. Belum dia testing, belum dia try errornya. Nggak keburu. Gue yakin nggak keburu. Pasti 1 Januari. Itu pun kalau jadi ya. Itu pun kalau dia masih menjabat ya. Karena Sri Mulyani aja mau lengser. target dan Ya. tadi juga optimismenya ya Bu, Iya, bagaimana iya. bisa mencapai untuk rasio kepatuhan pajak di tahun 2024. Betul. Tapi Bu, saya ingin tahu, mungkin ada pesan dari Kementerian Keuangan terutama dari DJP Iya. bagi masyarakat terkait dengan pajak. Bu. Iya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih dalam kesempatan ini. Saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat pembayar pajak atau masyarakat wajib pajak. Pajak yang dihimpun, pajak yang Bapak Ibu bayarkan itu adalah sepenuhnya kita gunakan untuk pembangunan Indonesia.
Seperti kita ketahui, peranan pajak bagi APBN tahun ini itu lebih dari 70%, sehingga sebetulnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Indonesia ini sangat tergantung dari keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak mencapai targetnya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih, tahun lalu kita bisa mencapai target 100% dan harapannya tahun ini juga kami bisa mencapai 100% sehingga seluruh rencana pembangunan dalam APBN bisa diwujudkan. Dan kemudian yang kedua, dalam kesempatan ini juga saya ingin menghimbau. Oke. Jadi dia berterima kasih kepada warga negara ya, dan gue ucapkan terima kasih kembali Bu, karena kita sudah membayar pajak, dia terima kasih ya, tetapi dia lupa. Dia lupa mengucapkan mohon maaf. Oke, dia lupa mengucapkan permohonan maaf karena uang-uang pajak kita telah dipakai oleh para koruptor untuk membiayai cucunya, membiayai anaknya, membiayai dan sebagainya. Oke, dia lupa minta maaf. Oke, dia terima kasih. Oke, kita terima kasih kembali. Tapi dia lupa minta maaf bahwa uang Anda telah salah digunakan oleh sebagian oknum. Oke, dia lupa minta maaf dan kita harus mengkasih tahu kepada orang-orang ini ya bahwa uang kami telah dipakai secara salah oleh para koruptor-koruptor itu. Dia lupa minta maaf. Oke, dan dia lupa berterima kasih juga kepada si koruptor-koruptor itu ya, bahwa terima kasih Anda telah menggunakan uang-uang masyarakat secara kurang ajar, secara salah dengan cara korupsi dan sebagainya. Oke. Ya kalau minta maaf kan kita maafkan gitu ya, tetapi dia nggak ada merasa bersalah. Dia tidak pernah merasa bersalah orang-orang seperti ini ya. Dia hanya minta terima kasih kepada warga negara sudah bayar pajak, oke. Tetapi dia tidak minta maaf bahwa uang kita telah dipakai oleh para koruptor, oleh para orang-orang bangsat di pemerintahan yang yang sudah mengkorupsi uang kita, kemudian harusnya kita bisa jadi negara lebih maju lagi, tetapi gara-gara korupsi akhirnya negara kita, aduh ya sudahlah begitulah. Kepada seluruh masyarakat wajib pajak, kalau seandainya ditemukan ada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pelanggaran integritas atau bersikap tidak profesional, silahkan adukan ke saluran resmi yang dimiliki oleh kami. Bisa melalui telepon ke 1.500-200, Aduh. bisa melalui surat elektronik ke pengaduan@pajak.go.id, bisa juga melalui website pengaduan.go.id atau melalui Kementerian Keuangan ke wise@kementerian.go.id. Artinya kami sudah menyediakan begitu banyak saluran untuk teman-teman wajib pajak mengadukan dalam tanda kutip kalau memang ada bukti atau ada indikasi pelanggaran integritas maupun profesionalisme yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Bantu kami mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak yang bersih, yang bisa dipercaya. Oke, teman-teman ya. Jadi Bu Dewi Astuti yang terhormat ya, aduh gimana ya gue ngomongnya ya. Dia bilang, bantu kami. Kalau ada orang nggak berintegritas, orang yang brengsek, coba deh diajukan ke pengaduan. Bisa ke 1.500, ke pengaduan@pajak.go.id, atau ke WISE Kemenkeu. Gua sudah coba semua, Bu. Gua sudah coba semua. Oke? Dan gua sudah banyak melakukan pengaduan. Oke? Hampir tidak ada yang dibalas, hampir tidak ada yang diproses, gitu Bu. Termasuk ada satu pengaduan gua yang sangat serius kepada orang bernama Dwi Astuti. Oke, orang ini sudah gua adukan, Bu. Sudah gua adukan. Sampai hari ini tidak diproses, Bu. Kenapa nggak diproses, Bu? Kenapa? Coba, coba. Ternyata dia bosnya. Ya wajar dong nggak diproses. Gimana sih? Mau jeruk makan jeruk kan nggak mungkin. Oke? Gua sudah adukan ke Kemenkeu, ke pengaduan. Gua sudah email. Sudah gua apain ya? Ke ombudsman dan sebagainya. Semuanya nggak diproses, Bu. Bagaimana? Mau ngomongin integritas. Masuk Metro TV loh ini. Nggak malu, Bu. Nggak malu ya orang seperti ini ya. Bagaimana bisa pengaduan gua nggak diproses? Pengaduan bukan berarti gua benar ya, bukan berarti pasti gua benar dan dia salah, enggak. Tetapi diproses saja tidak. Diproses saja enggak. Bagaimana mau menerapkan integritas, Ibu? Dan orang seperti ini ada di puncak pengaduan, ada di puncak humas teman-teman, ada di puncak penyuluhan. Mampuslah kita semua, mau gimana negara ini kalau begitu? Ya, bosnya aja ketika diadukan nggak diproses. Bagaimana berharap anak buahnya yang nggak berintegritas mau kita adukan? Bagaimana harapin mau diproses? Bosnya aja begitu, oke? Tapi gue hormat ya sama Dewi Astuti sama Ibu sebagai profesi sebagai pribadi gue hormat ya, tetapi sebagai profesi mohon maaf Bu, Ibu ini sudah banyak blundernya ya. Nah, terutama kemarin di bulan Oktober dan Januari 2024 ini
Orang ini nih membuat nota dinas. Dia tanda tangan ya, bukan dia yang buat sih, tanda tangan ya. Dia menandatangani nota dinas. Nota dinas yang ini nih, yang melarang orang merekam di KPP. Bagaimana mau berintegritas Ibu kalau orang tidak boleh merekam, kalau tidak boleh transparan di lingkungan pelayanan publik? Matilah kita semua, tinggal diancam, tinggal diintimidasi, tinggal diperas. Karena apa? Tidak ada rekaman, tidak ada bukti. Kan dia bilang tadi, kalau ada bukti silakan laporkan. Lalu tidak boleh kasih kita bikin bukti kok. Lu tidak boleh kasih kita merekam. Kan nggak boleh ada bukti kalau begitu. Kalau nggak ada bukti, mana ada pengaduan bisa diproses, Ibu. Nah, dan gua sudah mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas nota dinas tersebut ya, nota dinas yang melarang merekam tersebut. Sudah gua adukan ke gugatan ke pengadilan pajak. Hari ini kita sidang. Hari ini kita sidang tanggal 29 Mei. Dan feeling-feeling gua sih kalah kita ya, sulit melawan melawan oknum sebesar ini ya. Tapi bagaimana teman-teman? Ya bagaimana sekarang? Berani loh dia masuk ke Metro TV loh. Nggak ada malu loh. Oke. Metro TV coba deh ya, Metro TV undang kita. Oke, Metro TV undang kita, orang-orang kayak kita nih, orang-orang yang memang di level bawah, yang langsung berhubungan dengan wajib pajak. Lu akan tahu, kita bongkar semua. Lu akan tahu bagaimana perilaku oknum, kita bongkar semua Metro TV. Ayo dong, undang kita dong. Ayo dong Metro TV, undangnya yang beginian. Undang kita nih yang berhubungan langsung dengan wajib pajak, berhubungan langsung bagaimana mereka diintimidasi, diancam, diperas sama oknum. Tapi itu negeri Wakanda ya, kalau di Indonesia kayaknya enggak. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Oke, pesannya luar biasa ya Bu. Ini untuk pembangunan, Bu. Tapi mungkin ini bisa sebagai edukasi bagi masyarakat dan juga bagi pemirsa Metro TV. Pembangunan-pembangunan yang akan datang dan juga bagaimana target APBN di tahun 2024. Bisa dari sisi pendidikan, kemudian infrastruktur. Betul. Seberapa penting pajak ini untuk pembangunan itu, Bu? Nah itu tadi, saya ingin tekankan sekali lagi, karena peranannya 70. Harusnya si Ibu tadi bertanya, seberapa penting sih peranan pajak ini bagi para koruptor? Harusnya seperti itu, harusnya ya. Koruptor kan dapat duit dari pajak, ya kan? Seberapa penting sih penerimaan pajak DJP ini untuk para koruptor itu? Mesti dia bertanya seperti itu. Nah, pasti dijawab, oh penting sekali. Kalau nggak ada pajak, ya nggak ada orang koruptor, kan gitu. Persen lebih dari APBN. Jadi sebetulnya seluruh pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia itu ada uang pajak Bapak dan Ibu minimal berapa? 70% kalau secara agregat. Artinya untuk pendidikan pasti ada uang Bapak dan Ibu atau teman-teman semua yang bisa digunakan. Bayangkan kita pun misalnya sekarang saja kita kalau sekolah pemerintah dari SD sampai SMA kita gratis, kuliah juga tidak terlalu mahal kalau di universitas pemerintah. Mohon maaf, kuliah udah mahal sekarang ya, tapi dibatalin sama Nadiem kemarin ya. Dia yang bikin aturan, dia yang batalin. Memang aneh negara ini nih. Ada subsidi BBM, ada subsidi pupuk, ada bantuan langsung tunai, ada BPJS gitu. BPJS memang iuran, tetapi pembangunan rumah sakitnya, sekolahnya dan lain sebagainya itu adalah dari uang pajak. Nah, itulah kenapa masyarakat dan juga pemirsa Metro TV ini harus mematuhi dan juga melaporkan dan juga bagaimana untuk pembangunan terutama di tahun 2024 dan juga di masa mendatang. Untuk anak cucu kita ya Bu juga. Pastinya. Baik, terima kasih Ibu Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan insight bagi kami pemirsa Metro TV. Oke, thank you Ibu Dwi Astuti yang terhormat ya. Jadi gue sih speechless ya. Gue nontonnya sih ketawa-tawa aja. Jadi teman-teman, DJP itu hari-hari ini memang sedang tidak baik-baik saja menurut gue ya. Karena penerimaan pajak lagi turun. Kenapa turun? Karena dulu lu bisa peras orang, sekarang udah susah diperas gitu. Makanya sekarang penerimaan pajak turun kan. Dan yang mereka lakukan apa? Seharusnya kan mereka meningkatkan pelayanan, meningkatkan edukasi. Tetapi enggak, yang ditingkatkan tuh pengawasannya. Pengawasan ditingkatkan, semakin banyak korban, semakin banyak orang diancam, semakin banyak orang diintimidasi. Tapi di level bawah, di pelayanan dan edukasi, nggak jalan. Nggak jalan. Orang tuh kan harusnya orang tuh kan ketangkap, dia jadi paham, oh gua salah, gua mesti bayar pajak begini, gua jadi kedepannya jadi betul. Tapi yang terjadi adalah orang diancam, diintimidasi, kalau lu nggak bayar tanggal sekian, lu akan bla 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 bla. Akhirnya orang terpaksa bayar. Setelah orang bayar, nggak ada edukasi yang benarnya bagaimana. Akhirnya apa? Orang jadi berpikir, wah bangsat lah kalau gitu gimana caranya gue menghindar lagi ya tahun depan ya. Jadi orang nggak berpikir, harusnya orang berpikir, oh gue salah, gue masih jujur. Tapi salah, orang jadi terbalik. Orang jadi berpikir, gue ketemu oknum nih, nggak beres nih. Parah nggak bener nih orang-orang ini nih, gue mesti
lebih bersembunyi lagi nih, gue mesti lebih benar lagi nih sembunyinya. Begitu jadi mikirnya orang, gitu loh. Akhirnya apa? Penerimaan pajak dapat sementara, jangka pendeknya dapat, jangka panjangnya nggak dapat. Itu cilaka Bos kalau gitu. Sulit ya, tetapi, eee, kita masih berharap lah, kita masih berharap sama DJP. Ya susah susah ya kalau orang-orang seperti Bu Dwi masih ada, tetapi ya nggak apa-apa lah, kita berharap ya, kita berharap karena kalau nggak sama mereka, sama siapa lagi kita berharap, teman-teman ya. Kalau kalau nggak sama mereka, siapa lagi kita berharap kan? Kita berharap lah sama mereka, "Tolong Bu, kita masuk kasih saran aja ya, kita kasih saran aja, walaupun ya rasa-rasanya cuman dianggap angin lalu aja sama mereka ya. Gue berharap aja sama Ibu, tolong Bu perbaiki yang namanya, pelayanan, edukasi, dan kemudahan. Kemudahan perpajakan tuh sangat-sangat dibutuhkan oleh wajib pajak, oke? Kita tuh butuhnya itu mudah. Bikin pajak itu mudah, jangan sampai ketika gue sudah lurus, sudah betul, kesenggol ke mana-mana, kesenggol ke PMK ini, kesenggol ke PMK ini, akhirnya yang menurut gue awalnya boleh dibebankan, jadi nggak boleh dibebankan. Akhirnya kena pajak lebih tinggi. Atau, gara-gara nggak ada dokumen-dokumen, formal, akhirnya jadi kena pajak. Contohnya daftar nominatif, itu barang apa itu daftar nominatif itu? Barang nggak jelas itu, gara-gara nggak ada Dafnom, orang jadi kena pajak 22%, cilakalah orang. Ya kan kayak begitu caranya. Padahal kan itu beban yang memang dikeluarkan secara nyata. Nah, itu loh Bu maksud gua, oke? Oke, kita terima konteks, memang sudah saatnya kita maju, tetapi tolong dong Bu, pelayanan edukasi dimajuin juga dong. Tolong dong kemudahannya diperbaiki Bu. Orang tuh maunya mudah, oke? Jangan sampai konsultan pajak kayak gue ini kaya raya gara-gara pajak susah. Gue sih happy-happy aja ya. Tetapi ya ini ciri khas negara negara sulit ya, negara berkembang ciri khasnya begitu. Pajaknya susah, akhirnya banyak korupsi, akhirnya orang-orang konsultan pajak kayak gue, kaya raya. Terlebih-lebih konsultan yang error, konsultan yang bekerja sama dengan si oknum, lebih kaya lagi tuh oknum seperti itu ya. Dan kita sudah tahu lah orang-orang seperti itu banyak ya teman-teman. Oke, itu ya, oke. Ibu Dwi Astuti, thank you. Dan gua rasa Metro TV ya, Metro TV perlu mengundang orang-orang di bawah ya, di kelas bawah yang langsung kena dengan petugas pajak sehingga bisa tahu bagaimana kasus real terjadi di lapangan. Oke, selama ini kan media-media mainstream mana berani ngundang-ngundang wajib pajak langsung. Ya, coba deh Metro TV. Oke, semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.